Beberapa tempat tidak ingin ditemukan, tapi kadang kita tersesat bukan karena salah jalan, melainkan karena terpanggil. Cerita ini datang dari seorang supir ekspedisi bernama Pak Roni. Ia bersumpah bahwa semua yang ia alami bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi nyata. Dan sejak malam itu, ia tak pernah lagi menyetir di malam hari. Pak Roni adalah sopir ekspedisi lintas Jawa. Sudah lebih dari 15 tahun ia mengantar barang dari Jakarta ke Surabaya. Begitupun dari Bandung ke Semarang. Ia hafal setiap tikungan, setiap tanjakan, dan setiap tempat rawan begal. Malam itu ia membawa muatan elektronik dari Cilacap menuju ke Semarang. Karena ingin menghindari kemacetan di jalur utama, ia pun memilih jalur alternatif. Jalan hutan Giriwening yang membelah perbukitan dan hutan pinus. Jalan itu sepi. Tak ada lampu jalan. Hanya suara mesin truk dan gemerisik hujan yang mulai turun. Sekitar pukul 1 dini hari, hujan semakin deras. Kabut turun, sinyal HP Pak Roni hilang. Pak Roni mulai merasa lapar dan lelah. Di tengah gelap, ia melihat cahaya redup di pinggir jalan. Sebuah warung kecil berdiri di bawah pohon besar. Papan kayu tua tergantung di depan bertuliskan Warung Mbok Darmi. Warung itu tampak sederhana. Dinding bambu, atap seng, dan lampu minyak yang menggantung di dalam. Tapi anehnya, asap mengepul dari dapur seolah warung itu baru saja buka. Pak Roni memutuskan untuk berhenti. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin seperti masuk ke dalam gua. Di dalam ada 5 meja kayu. 3 di antaranya terisi. Tapi semua pelanggan diam. Tak ada yang bicara. Mereka makan dengan kepala menunduk dan tangan yang gemetar. Di balik meja berdiri seorang wanita tua. Rambutnya digelung seperti memakai sanggul, wajahnya keriput, dan matanya menatap tajam. Nenek tua itu bertanya ke Pak Roni mau makan apa. Pak Roni memesan nasi pecel dan kopi. Saat ia menunggu, ia memperhatikan sekeliling. Dinding warung penuh dengan foto-foto hitam putih. Di dalam foto itu, semua wajah menatap langsung ke kamera dengan tatapan kosong. Dengan ekspresi datar, tidak ada senyum. Akhirnya makanan datang. Nasi pecel dan kopi hitam pesanan Pak Roni. Tapi nasi itu dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Padahal asapnya masih mengepul. Dan kopinya beraroma aneh, seperti kopi yang dicampur dengan kemenyan. Saat itu Pak Roni mencoba untuk makan, tapi setiap suapan terasa hambar. Dan setiap tegukan kopi membuat tenggorokannya panas. Tiba-tiba ia mendengar suara, bukan dari pelanggan, tapi dari dapur. Jangan dimakan, Mas. Jangan dimakan. Suara perempuan. Pelan sekali. Seperti bisikan, tapi sangat jelas. Pak Roni menoleh ke pelanggan di meja sebelah. Seorang pria tua dengan jaket sopir. Ia mencoba menyapa.
Pria itu tidak menjawab sapaan Pak Roni. Tapi pria itu menoleh. Dan Pak Roni melihat matanya putih semua. Tak ada bola mata. Mulutnya terbuka. Dan dari dalamnya keluar suara lirih. Sudah terlambat. Pak Roni berdiri. Panik. Ia meletakkan uang di meja dan bergegas keluar. Ia buru-buru masuk ke dalam truk dan menyalakan mesin. Jalanan di depannya lurus. Ia lalu menancap gas kencang mungkin. Tapi 5 menit kemudian, ia kembali ke titik yang sama. Warung Mbok Darmi masih di sebelah kanan. Lampunya masih menyala. Dan di depannya ada dirinya sendiri. Duduk di dalam truk menatap ke arah warung. Pak Roni menginjak rem. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat dirinya sendiri tersenyum. Tiba-tiba semuanya gelap. Pak Roni terbangun di dalam truk saat matahari sudah terbit. Tidak ada warung. Tidak ada papan nama. Hanya tanah kosong dan pohon besar yang terbakar setengah. Ia turun. Di tanah ada bekas roda truk berputar-putar di tempat yang sama. Seperti berputar dalam lingkaran. Ia berjalan ke desa terdekat. Di sana, ia menceritakan semuanya. Seorang kakek desa berkata bahwa warung Mbok Darmi sudah terbakar tahun 1987. Mbok Darmi meninggal di dalamnya. Tapi sejak itu, warungnya kadang muncul. Hanya di malam Jumat Kliwon. Dan yang berhenti jarang kembali. Pak Roni memutuskan berhenti menjadi supir. Ia tak pernah menyetir malam lagi. Tapi ia masih menyimpan satu benda, sebuah cangkir kopi dari warung itu. Ia menemukannya di dashboard truk. Meski ia yakin tak pernah membawanya keluar. Cangkir itu masih berisi cairan hitam. Dan setiap malam Jumat Kliwon, cairan itu berkurang sedikit demi sedikit. Kalau kamu menyetir malam dan melihat warung kecil di pinggir jalan, jangan berhenti. Karena bisa jadi kamu sedang diundang makan oleh yang sudah mati.